Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang tanggal berapa nih? Subuh sih ya. Aku lagi masak air ya, makanya berisik. Ini sekarang tanggal Senin 14 Juni. Kalian lihat nggak? Jam 3.21 ya. Aku lagi, ini hari Senin ya, tanggal 14 Juni. Aku mau sahur dulu lah, insya Allah. Jadi hari ini aku harus segera mengosongkan tempat ini. Udah ditegur, katanya intinya udah habis waktunya. Jadi aku punya waktu 2 hari untuk ngangkutin ya. Sama yang ini sih, yang datang itu yang terobsesi untuk segera keluar dari sini, supaya aku segera keluar dari sini. Orang sini juga. Jadi yang kos di sini yang datang, aku harus mengosongkan ini nih cuy, semua ini nih sendirian dalam waktu 2 hari. Anggap aja bikin puzzle. Aku akan bersenang-senang dengan kalian. Kalau kalian suka games, ini aku harus keluarin semua ini sendiri ya, dalam waktu 2 hari. Oh, aku nggak bisa nunjukin apa namanya, berantakan, maaf. Tuh, udahlah segitu. Jadi udah sebanyak itu. Bentar, dari jauh ya. Nih, wih, aku harus mindahin ini semua sendiri dalam 2 hari, termasuk yang ini. Untungnya udah dipak-pak ya. Ini barang-barang jualan sisa toko, bekas toko gitu, udah dikeluarin sebagian sih, dikit sih yang dikeluarin, sebagiannya masih ada di aku. Mungkin bisa dijual online. Saya lagi pengen belajar jual online, karena sekarang kan buka toko bukan hal yang strategis sifatnya. 2 hari yang lalu ya, aku udah didesak untuk udah datang ke sini dari yang kosnya di sini sih, yang kos di sini. Mana kwitansi gitu-gitu aja. Saya bilang hilang, nggak ada. Pokoknya intinya, kamu bukan ini, bukan Agustus, kamu kan udah ada tagihan bulan Agustus. Aku pikir enggak, entar dulu. Maksudnya gimana? Aku emang nggak ada ini, karena aku mikirnya masih ada waktu ya. Mungkin sekitar, aku nggak ingat kapannya, minimal aku ingat kayaknya masih ada waktu deh gue, tidak sampai Juli lah, katakanlah sampai Juli itu masih ada waktu di sini tuh untuk nyantui lah pindahan juga. Tapi aku pikir dia terus mendesak kwitansi. Sebenarnya aku bisa nyari, kayaknya nggak tahu di mana, lupa apa di tas atau di mana, atau di tumpukan baju atau di mana, saya juga nggak tahu. Biasanya nyelipin. Akhirnya udah dari sini bulan ini aku pindah gitu. Iya, aku ngerti, bulan ini gue pindah gitu. Kwitansi gitu aja dulu. Tunjukkan, kamu tuh bukan bulan Agustus, bukan. Intinya kesana, kamu bulan Agustus sudah ada ini apa, sudah ada tagihan listrik. Iya, kalau aku sih bikinnya gini, kenapa kamu nggak bilang aja kamu tuh habisnya bulan ini, nggak langsung nunjukin bahwa kamu tuh bulan Agustus. Jadi udah pressure duluan cuy, tekanan duluan. Itu yang aku nggak suka. Kenapa aku dari awal juga udah ngeliat bahwa potensi, wah, orang-orang ini udah under pressure, udah di pressure duluan, waktu ngetuk-ketuk juga udah beda. Jadi aku pikir udah nggak terlalu banyak ini. Maksudnya gimana nih, bentar, maksudnya udah habis waktu belum? Ya udah sini waktu kan aku ngambil uang yang sudah dikasihin, jadi untuk DP ke yang sekarang. Kata yang lain, ini aja, coba aja Mbak cari, atau bukti transfer dari rekening mungkin bisa. Saya pikir ya udahlah Mbak, saya bilang yang penting aku sekarang udah dapat kosan baru, nggak usah dipermasalahkan. Saya gitu, ya udah, nggak usah yang gimana lah, nggak usah gue yang justru jadi kayak kalang kabut, yang kayak yang bermasalah banget gitu lah. Intinya ya udahlah gitu. Mungkin kalau nyari pun habis beres semua, yang penting sekarang pindah. Saya bilang aku nggak terlalu penting banget untuk nunjukin ini loh, itulah, nggak harus sih. Saya bilang saya nggak harus nunjukin apa-apa, nggak harus. Saya pikir
ya udah sekarang pindah aja dulu lah gitu, fokusin diri gue dulu gitu. Gue nyaman dulu, pindah dulu, nyaman dulu, adapun saya bisa membuktikan kemudian, itu sih beda soal lah, udah nggak penting lagi kan, udah nggak penting. Karena yang sekarang ini kan gue pindah dulu, nyaman dulu gitu, gitu sih. Memang ke orang kalau udah nggak suka apapun itu, nggak melihat bahwa dari diri orang lain tuh ada sisi positifnya dari diri seseorang. Karena gini, yang bikin aku dari awal nggak suka, aku tahu karakter seseorang, jadi udah under pressure biasalah. Kalau kalian interaksi dengan orang itu atau orang-orang tertentu, kalian sudah bisa membaca karakternya kayak gini, orang ini menyenangkan atau tidak, menenangkan atau tidak, itikadnya baik atau tidak, ya dari kata-katanya, dari cara dia memandang, aku udah tahu. Makanya aku pikir aku nggak mau berdebat, nggak ada artinya, walaupun aku bisa ngebuktikan, karena mereka tidak terbiasa dengan data, fakta, kebenaran. Itu nggak ada pembenaran. Yang saya selalu bilang, mbak, orang-orang di sini itu susah kalau untuk masalah fakta, data gitu kan, nggak bisa diandelin, nggak bisa diharapin. Yang mereka kedepankan adalah pembenaran diri sendiri, aku bilang gitu. Jadi itulah, nanti yang di tempat baru, aku minta maaf kalau misalnya aku kembali kayak yang menutup diri. Ini pengalaman dari yang sudah-sudah. Kalau interaksi biasanya kebanyakan sih yang bikin hubungan rumit itu karakter, sifat dengki seseorang itu yang sangat mempengaruhi kita untuk semakin jadi negatif gitu loh ya. Jadi negatif, interaksi jadi negatif, hubungan yang terbangun juga jadi negatif. Makanya nih, saya sih berharapnya ketika saya pindah dari sini, plong semua, sudah beres semua, nggak ada beban, dan saya ingin membuat konten yang lebih ceria, bukan lagi masalah, tapi yang lebih positif sifatnya. Fokus ke konten-konten yang kreatif, konten-konten yang good. Doakan ya, saya mau sahur dulu, walaupun mungkin ada kemungkinan ya, semoga saya kuat, saya pindahan sambil sahur, tetap jalan, sambil jalan. Memang ini berat karena memang barang-barang toko yang dus-dusan gede itu banyak banget, tapi aku akan bikin ini kayak yang fun gitu lah, kayak main game gitu loh, kayak puzzle yang dipindah satu, pada akhirnya kemudian semuanya beres kan ya. Jalanin aja lah, insya Allah di tempat baru kita lebih positif. Mungkin saya akan nutup diri lagi di tempat baru pun, tidak terlalu banyak interaksi dengan lingkungan sekitar. Pengalaman mengajarkan nggak bagus juga kalau kita interaksi, apalagi ada potensi orang-orang itu dengki itu sekarang itu tinggi, saling sikutan tinggi, karena memang kondisi sekarang lagi rawan ya, orang lagi pada kesusahan, ketakutan, kesusahan, kekhawatiran. Tapi aku sih lebih pengen ke kalian, ayo kita sama-sama bangun situasi yang gimana, walaupun nggak bisa dipungkiri ya, kita dalam posisi yang sulit sekarang ini. Tetap semangat sih, tetap semangat ya. Oke, tetap semangat, gapailah aku. Oke, saya ini dulu, sahur dulu. Ini hari ini kerja keras, kerja berat, tapi sahurnya cuman 1 gelas kopi seduh yang 1000-an. 10.500, 10.500, renceng ada 10 isinya, jadi sekitar 1000-an. Kuat kagak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Upin Ipin, yang bikin kuat itu hati, atau kata di iklan-iklan saum itu yang bikin kuat tuh niat, nak. Niatnya nak yang bikin kuat, niatnya bagus, baik, insya Allah kamu kuat. Itu kan di iklan kan kayak gitu ya. Kenapa aku jadi serah? Aku akan tambahkan ini, apa namanya, ini buat kayak yang memperlancar di sini. Kebetulan memang aku agak ada dahak di tenggorokan, kayak pembersih gitu.
kayak gurah lah sifatnya. Nah kalau yang ini habatus sauda, saya akan makan ini aja lah, suplemen. Makanya saya bilang juga, saya sekarang lagi kalau lagi ada kerjaan atau hal yang perlu diurus mendesak, apalagi saya agak susah untuk makan itu, malas cuy. Saya kalau ada masalah yang harus segera diselesaikan, yang cukup rumit lah, agak bukan rumit sih sebenarnya, wallahi ya ini astagfirullahaladzim, aku nggak boleh ngebiasakan lagi, nggak udah biasa mungkin ya, lama-lama kok nyantui gitu loh. Nggak rumit sih menurutku, karena memang apa ya, udah beda lah akunya, udah lebih terbiasa kali dengan masalah-masalah kayak gini. Jadi enggak dianggap sulit atau gimana, enggak. Aku nyantui sih, lebih nyantui dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kadang-kadang karena mungkin pertama belum menemukan yang menurutku tepat kos-kosannya, yang keduanya ya barang segini banyak, kadang-kadang jauh gitu loh. Nah yang sekarang ini deket cuy, insyaallah deket. Saya makan ini dulu biar kuat. Sebenarnya nggak identik sih ini apa dengan vitalitas itu, enggak sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 2. Aku ingat waktu kecil disuruh menelan obat itu dengan air nggak bisa cuy, harus dengan apa ya, pisang. Agak mendingan, syukur nggak ini ya, nggak sungsang di sini, malah lancar gitu. Itu pun kayak yang aduh bisa nggak ya, tapi pertama bisa, jadi ke berikutnya aku mikir aku bisa makan obat nih kayak gini, bisa masuk dengan apa, ini 3 ya, cleanse. Ini 3 sebenarnya nggak sakit-sakit amat. Kalau masalah di sini tenggorokan aku juga nggak terlalu bermasalah, cuman memang kayak ada yang dahak sedikit gitu, kayak yang lendir dahak ada di sini gitu, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga mungkin aku nggak akan pamitan dengan yang punya kosan, karena udah bikin nggak nyaman mereka juga kan. Aku nggak bikin nyaman orang mungkin, jadi ya makanya yang turun tangan yang lain. Jadi aku pikir nggak harus yang terkesan baik-baik banget sih akunya, jadi ya biarinlah, nggak usah pamit-pamit gitu, nggak usah nunjukin bahwa gue punya etika loh, gue punya attitude loh, nggak usah, biar nyaman mereka ngeluarin aku dari sini juga, nggak ada beban di hatinya gitu. Ya begitu, inilah caraku. Caraku aneh ya. Nah ini power cleanser, apa ya, power cleanser. Nah yang ini PC gitu ya, kalau kalian cari di obat ini adanya, saya belinya di toko herbal. Kalau ini habatus sauda banyak banget jenisnya, kalian pasti dikasih tahu ini banyak jenisnya. Kalau habatus sauda kalian juga bisa di toko herbal dapetinnya. Oke. Ini kalau abis makan ini, pipis aku tuh kayak yang obat gitu loh, kayak yang bau-bau obat, gimana ya, bau-bau natur gitu, alami gitu. Kalau kita makan pete bau pete, kalau makan jengkol, dan kalau saya makan ini baunya bau obat ini loh. Alami lah, kayak apa ya, daun-daun yang dikeringkan ya, emang herbal tuh bisa jadi dari daun atau apa gitu, yang alami lah, bau obat aku. Kalau ini pipis, sekarang pipis itu terutama ya, biasanya kok bau obat itu ya. Kok bau obat gitu pipisnya. Untung bukan bau jengkol nantinya. Efek keluarnya berarti ini ada kandungan jengkolnya dong. Ya saya mungkin nunggu agak siang sih, jadi mungkin jam 7 atau jam 8an saya coba ke yang kosan yang sananya ya. Kuat dengan sejumput kopi doang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 3 kali ya.
Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah.